Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Briana dengan NPM 190340186. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari metode penelitian. Ya, untuk pokok pembahasan ada 3, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Untuk latar belakang sendiri, yaitu ketersediaan air bersih tidak dapat dipenuhi dengan hanya menggunakan air tanah, maka solusinya adalah menggunakan sumber air terbesar yang ada, yaitu air laut, air sungai, atau air limbah. Berdasarkan fakta tersebut, maka proses desalinasi merupakan cara yang tepat untuk mengatasi masalah kekurangan air yang ada. Prinsip proses desalinasi dibagi menjadi 2, yaitu thermal dan metode pemisahan dengan membran. Teknologi membran telah banyak digunakan untuk proses desalinasi. Namun, teknologi membran masih tergolong mahal. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif bahan baku untuk pembuatan membran yang murah. Di samping itu, pertanian di Indonesia sangatlah potensial, yaitu seperti padi. Padi merupakan tanaman cerealia yang utama di Indonesia. Namun sangat disayangkan apabila sisa pertanian padi seperti jerami padi dibuang begitu saja. Dari berbagai kajian diketahui bahwa komponen utama dinding sel pada jerami pada padi adalah selulosa. Kandungan selulosa yang cukup besar ini menjadikan jerami pada sebagai sumber selulosa yang cukup potensial. Komposisi jerami terdiri atas selulosa 36,5%, hemiselulosa 33,8%, lignin 12,3%, bahan ekstraktif 3,8%, abu 13,3%, dan silika 70,8%. Untuk itulah dilakukan penelitian mengenai jerami sebagai bahan baku pembuatan membran untuk absorpsi air bersih yang mengandung kadar silika yang cukup tinggi dan sangat mudah ditemukan. Untuk selanjutnya ada rumusan masalah. Peningkatan penduduk tersebut juga akan meningkatkan limbah. Limbah merupakan buangan atau sesuatu yang tidak terpakai berbentuk cair, gas, dan padat. Dalam air limbah terdapat bahan kimia yang sukar untuk dihilangkan dan berbahaya. Bahan kimia tersebut dapat memberi kehidupan bagi kuman-kuman penyebab penyakit disentri, tipus, kolera, dan penyakit lainnya. Air limbah tersebut harus diolah agar tidak mencemari dan tidak membahayakan kesehatan lingkungan. Air limbah harus dikelola untuk mengurangi pencemaran. Tujuan di sini yaitu yang pertama ada membuat membran dari bahan baku jerami padi atau damen. Yang kedua, memahami sistem kerja membran bahan baku jerami terhadap air limbah. Yang ketiga, mendapatkan ukuran dan komposisi membran jerami padi terhadap serapan air limbah sehingga memiliki performa yang baik. Dan untuk manfaat, yaitu yang pertama ada mengetahui pembuatan membran dari bahan baku jerami padi, yang kedua mengetahui sistem kerja membran jerami padi, dan yang terakhir mengetahui ukuran dan komposisi membran jerami padi. Untuk tinjauan pustaka, damen atau padi adalah sebuah sisa hasil panen padi kalau kita amati begitu banyaknya, kurang lebih 25-30 ton basah per hektar setiap kali panennya di Indonesia. Dan untuk membran reverse osmosis, yaitu suatu metode penyaringan yang dapat menyaring berbagai molekul besar dan ion-ion dari suatu larutan dengan cara memberi tekanan pada larutan ketika larutan itu berada di salah satu sisi membran seleksi atau lapisan penyaring. Dan ini juga digunakan untuk pengaplikasian pembuatan membran dari damen atau padi. Untuk lokasi penelitian ini dilaksanakan di laboratorium untuk mengambil damen atau padi diambil dari Kota Jombang, Provinsi Jawa Timur. Untuk variabel penelitian ini adalah massa silika yang akan dicampur pada saat proses preparasi membran. Massa yang dibuat dalam 3 keadaan, yaitu massa 1 gram silika jerami padi, 3 gram silika jerami padi, 5 gram silika jerami padi. Dan juga dilakukan perbandingan massa silika dan semen yang dibuat berbeda dalam ketiga keadaan, yaitu di antara 1:0, 2:1, dan 1:1.
Untuk metode penelitian, alat yang dipergunakan dalam penelitian adalah oven, furnace, cawan porselin, kompor listrik, desikator, spektrofotometer, neraca analitik, buret, Erlenmeyer, pipet volumetrik 25 mili, beker glass 1 liter, batang pengaduk, sentrifuge, ayakan, penggerus, magnetic stirrer, reaktor. Bahan yang digunakan berupa jerami padi, terdamen, kertas saring, HCl, aquades, aquadenim, 2-propanol, NH4Cl, polivinil alkohol, polyethylene glikol, agen NO3, ZNO, K2CrO3, dan sampel air buangan. Lalu proses pembuatan membran di sini ada tahap pengabuan damen atau padi, pemurnian abu damen atau padi, pencetakan membran, dan yang terakhir pengujian membran dalam reaktor. Sekian, terima kasih saya ucapkan, dan mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.